Halo, jumpa lagi di channel Kurnia Wonderful. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, review mengenai Museum Kereta Api Indonesia ya, Stasiun Ambarawa, yang thumbnailnya seperti ini dan linknya ada di atas. Di Museum Kereta Api Indonesia ini terdapat beberapa koleksi perkereta apian dari masa Hindia Belanda hingga masa pra-kemerdekaan Indonesia. Terdapat koleksi 26 lokomotif uap, 4 lokomotif diesel dan 5 kereta dan 6 gerbong dari berbagai daerah. Seperti di video sebelumnya sudah Kurnia Wonderful jelaskan ya, pada awal pengoperasian stasiun Willem I ini digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Setelah nonaktif pada tahun 1976, stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai museum kereta api oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu Suparjo Rustam. Dan tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan peninggalan lokomotif uap dan juga sebagai daya tarik pariwisata di Jawa Tengah ya. Dan kita akan menuju ke koleksi yang pertama, D5106 ya. Pada awalnya lokomotif D51 ini dipesan oleh pemerintah Turki sebanyak 10 buah dari pabrik Hartmann Jerman. Namun 10 lokomotif tersebut tidak jadi digunakan di jalur Hejaz Railway yang menghubungkan kota Damaskus Suriah dan kota Madinah di Arab Saudi pada tahun 1914 dan 1918 karena terjadi Perang Dunia Pertama yang menyebabkan rusaknya jalur Hejaz Railway. Maka akibatnya 10 lokomotif D51 ini tidak pernah digunakan di jalur Hejaz Railway. Pabrik Hartmann kemudian menjual 10 lokomotif D51 ini ke perusahaan kereta api Staatspoorwegen di Hindia Belanda karena relnya memiliki kesamaan dengan Hejaz Railway. Lokomotif D5106 ini beroperasi di wilayah Yogyakarta, Kutoarjo, Purworejo, Cepu, dan Purwokerto. Berikutnya adalah lokomotif uap CC5026. Lokomotif ini merupakan tipe Mallet generasi ke-6 yang beroperasi di Indonesia. Lokomotif ini dibeli oleh perusahaan kereta api Staatspoorwegen SS sebanyak 30 buah dari dua pabrik yang berbeda ya. 14 lokomotif CC50 dibeli dari pabrik Werkspoor Belanda dan 16 lokomotif CC50 dibeli dari pabrik SLM Swiss ya. Dan lokomotif CC50 ini didatangkan pada tahun 1927 hingga 1928. Pada awalnya lokomotif CC50 ini digunakan untuk menarik rangkaian kereta api di jalur Purwakarta, Bandung, Banjar, dan Purwokerto Prupuk. Lokomotif CC5029 ini dulunya setia mengiringi perjalanan warga Garut dari Cibatu hingga ke stasiun Cikajang dan mendapat julukan Si Gombar. Ini adalah kereta api C5417. Kereta api ini beroperasi di wilayah Jawa Barat bagian utara. Dengan semakin meningkatnya volume barang dan jumlah penumpang yang diangkut di jalur tersebut, maka perusahaan kereta api swasta Semarang Cirebon Stroopman Maskapai atau SCS membeli 19 lokomotif C54 dari dua pabrik yang berbeda yang didatangkan pada tahun 1922 dan 13 lokomotif C54 ini dibeli dari pabrik Hartmann Jerman dan 6 lokomotif C54 lainnya dibeli dari pabrik Peacock Inggris. Selanjutnya setelah C5417 terparkir lokomotif C2821. Lokomotif uap ini adalah lokomotif yang terbanyak di Indonesia ya dan lokomotif uap tercepat di dunia. Lokomotif uap C28 ini dibeli perusahaan kereta api Staatspoorwegen SS banyak 58 buah dari 3 pabrik yang berada di Jerman, 30 lokomotif C28 dari pabrik Henschel, 15 buah dari pabrik Hartmann, dan 13 buah dari pabrik Esslingen. Lokomotif ini didatangkan pada tahun 1921 dan 1922. Jumlah lokomotif tipe ini merupakan populasi terbanyak pada zamannya dan operasionalnya hampir ada di seluruh jalur kereta api di Pulau Jawa. Lokomotif C28 ini digunakan untuk menarik kereta ekspres karena memiliki daya 1050 horsepower ya dan dapat melaju hingga kecepatan maksimum 90 km per jam. Selanjutnya di sebelah C2821 adalah C2728. Kereta api C2728 ini didatangkan oleh perusahaan kereta api Staatspoorwegen yang membeli 39 lokomotif
C27 dari 3 pabrik yang berbeda. 14 lokomotif C27 didatangkan pada tahun 1916 dari pabrik SLM, lokomotif Swiss, dan 20 lokomotif C27 lainnya didatangkan pada tahun 1919 hingga 1920 dari pabrik Wexpor Belanda. Lokomotif lainnya didatangkan pada tahun 1922 dari pabrik Armstrong Whitworth, dan pada saat itu sempat digunakan untuk rute Jakarta Kota, Tanah Abang, Rangkas Bitung, Merak, dan kemudian Purwokerto, Yogyakarta, serta Kertosono, Blitar, Malang, Jember, dan Banyuwangi. Selanjutnya setelah C2728 terparkir C5101. Kereta api ini pertama kali dioperasikan di Jawa Tengah. NINS mendatangkan 10 lokomotif uap C51 dari pabrik Bayer Peacock Inggris pada tahun 1913. 4 lokomotif C51 ini dioperasikan pada rute Jakarta Bogor. Selain digunakan untuk menarik kereta ekspres, lokomotif C51 ini juga digunakan untuk menarik kereta barang ya. Selain lokomotif, di Museum Kereta Api Ambarawa ini juga ada koleksi kereta dan gerbong ya, dan yang saat ini kita saksikan adalah kereta api inspeksi ya. Kereta api ini digunakan oleh Sultan Madura untuk inspeksi di lintas Madura. Pada tahun 1985 kereta api ini ditemukan di Balai Yasa Kereta Api Kamal Madura dengan kondisi tertutup lumpur. Setelah dibersihkan lalu dipindahkan ke Dipo Sidotopo di Surabaya. Kereta kayu ini dimiliki oleh perusahaan kereta api swasta Madura Stroopman Maskapai atau MSM. Selanjutnya ini adalah kereta kayu Magelang. Kereta kayu ini dioperasikan pada lintas Yogyakarta Magelang Secang Ambarawa yang jalurnya kurang lebih 55 km. Kereta ini dirakit oleh Harkoni Nuisburg am Rhein pada tahun 1904. Pada masanya kereta kayu ini mempunyai interior dan eksterior yang sudah modern dibanding kereta kayu lainnya. Pada tahun 1986 kereta kayu ini berada di depan terminal Kebonpolo Magelang dan pada tahun 2011 dipindahkan ke stasiun Ambarawa. Dan kemudian ini adalah NR Carrier Mengok Jogja ya. Gerbong NR atau gerbong penolong digunakan untuk membantu kereta api yang sedang mengalami gangguan. Gerbong NR dijalankan saat terjadi sesuatu peristiwa luar biasa atau PLH. Perlengkapan peralatan yang dibawa antara lain kunci, dongkrak, alat potong, dan sebagainya. Pada 1904 gerbong NR bergandar 2 ini digunakan NV Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NISM. Demikianlah review koleksi kereta api yang ada di Museum Kereta Api Ambarawa ya. Tentunya masih ada lagi kereta api yang lain yang belum sempat di-review di video ini. Jika teman-teman menyukai video ini, klik tombol like-nya dan di-share jika dirasa perlu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!